Salam anti korupsi. Indra Bekti, kita doakan semoga beliau cepat sembuh ya, kembali beraktivitas dan menghibur kita. Karena saya pribadi senang dengan hiburan-hiburan ya dalam acara-acara yang diisi oleh Mas Indra Bekti. Ketika kita bicara mengenai penggalangan dana yang akan dilakukan oleh istri Indra Bekti ya kepada masyarakat, ya tentu menjadi pro dan kontra ya. Namun apapun itu, ada beberapa hal yang harus dipedomani ya ketika ingin menggalang dana dari masyarakat ya, untuk menjaga transparansi, akuntabilitas dan integritas ya dari proses penggalangan dana. Ya, ketika istri yang bersangkutan mengatakan ingin menggalang dana, tentu sudah mengukur ya sejauh mana biaya perawatan ya kan, kemudian dana yang dimiliki dan sebagainya. Oke, tapi kita akan kembali kepada masalah tadi ya, transparansi, akuntabilitas dan integritas dari pengumpulan dana. Yang perlu dilakukan adalah pertama ya, harus disampaikan secara terang benderang kepada masyarakat secara jelas ya kondisi ekonomi atau keuangan keluarga. Itu dulu, sehingga dengan kondisi yang seperti itu maka harus meminta bantuan ya dari masyarakat. Dalam hal ini tentu saja kan yang utama adalah keluarga dekat ya, kemudian teman-teman artis Mas Indra ya, kemudian fansnya dan masyarakat yang bersimpati seperti itu. Nah, setelah menjelaskan kondisi keuangan yang istilahnya dianggap bahwa memang layak untuk dibantu, yang kedua adalah berapa maksimal ya atau estimasi dari biaya perawatan ya dari rumah sakit ya. Ini penting gitu kan, supaya nanti akan terlihat oleh masyarakat berapa besarnya. Seperti itu. Dijelaskan juga mengapa sebesar itu gitu kan. Ya, kemudian yang ketiga, ya jelaskan juga usaha-usaha yang dilakukan oleh keluarga ya untuk menutupi biaya yang selama ini sudah dikeluarkan. Seperti itu. Kemudian yang keempat ya, yang juga penting kan, kalau sakit sama ini kan ada BPJS gitu kan. Nah, apakah Mas Indra Bekti punya BPJS gitu kan? Kalau punya, kenapa nggak digunakan gitu kan? Seperti itu. Dan saya pikir BPJS itu wajib ya dalam beberapa hal kondisi. BPJS kalau misalnya pekerjaan ya kan, kemudian jual beli, misalnya properti, itu kan butuh BPJS seperti itu. Jadi saya pikir ini harus dijelaskan. Kemudian juga selain BPJS kan asuransi swasta, apakah punya gitu kan? Jika tidak punya ya tentu jelaskan mengapa. Kemudian kalau pun punya gitu kan, tentu kalau misalnya ada limit yang misalnya akan ada ekses ya tentu itu dijelaskan untuk menambah kayak poin yang pertama tadi gitu kan, bahwa biayanya tidak mampu ditampung atau ada excess claim seperti itu dari limit asuransi swasta jika punya, seperti itu. Jadi perlu dijelaskan dia punya atau tidak asuransi ya, baik yang BPJS maupun swasta. Kemudian yang selanjutnya ya, yang kelima perlu disampaikan kepada publik gitu kan, nomor rekeningnya saya lihat sudah disampaikan ya, atas nama siapa, langsung dari istrinya. Kemudian nanti ya mutasi rekening ya, uang masuk uang keluar, terus jelaskan ya, mungkin nama nggak perlu gitu ya, tapi jumlahnya seperti itu, kemudian pengeluarannya untuk apa saja seperti itu. Jadi hal seperti ini perlu dikelirkan gitu ya, supaya tidak ada pro dan kontra. Jadi ya selama ini kan memang masyarakat kan melihat bahwa Mas Indra Bekti kan hidupnya bercukupan lah seperti itu, dan kita tidak tahu sebenarnya seperti apa, sehingga ketika misalnya itu semua sudah clear menurut saya disampaikan kepada publik, ya tentu ya tidak jadi masalah gitu kan. Publik pun akan menerima, karena memang kenapa terjadi pro dan kontra ya memang ketika ke publik gitu ya, apapun itu gitu, apa penggalangan dana yang isu sensitif gitu kan di publik ya, di tengah kondisi seperti ini ya tentu akan ada kritisasi lah ya dari masyarakat gitu kan. Terlepas nanti apakah mereka akan nyumbang atau tidak ya,
karena kita sudah berani open donasi gitu ya, ya tentu harus berani juga menerima kritikan. Dan saya pikir ini sangat hal positif ya, dan saya pikir banyaklah orang yang mau bantu jika memang kondisinya dari Mas Indra Bekti gitu ya, bahwa biayanya semakin mahal dan keluarga tidak mampu lagi untuk menanggungnya sehingga butuh bantuan. Demikian sekali lagi bahwa penggalangan dana kepada masyarakat itu bukan sekedar mengumpulkan uang, tapi juga butuh transparansi, butuh akuntabilitas gitu kan, dan harus pengeluarannya dijaga oleh orang-orang yang berintegritas. Demikian, salam anti korupsi.